Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami, telah memberkati, telah menolong, bahkan telah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami patut menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Malam hari ini, ketika kami datang pada Tuhan, mau merenungkan akan sabda firman dalam rangkaian 100 hari berdoa, kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami ikuti dan dengarkan dan lihat, boleh menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan, dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih berkati kami semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini, maupun yang menyaksikan lewat live streaming di YouTube dan Facebook. Kiranya pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami semua malam ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa semua yang menyaksikan akan tayangan ini, baik yang tergabung langsung di Zoom, maupun yang menyaksikan di YouTube dan Facebook secara live. Apa kabar, saudara? Saya berdoa semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Semua tetap dalam lindungan Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita, dan tetap setia kepada Tuhan. Kita saat ini berada dalam program 100 hari berdoa. Dan puji Tuhan, hari ini, Selasa 2 Juni 2020, kita berada pada hari yang ke-68. Dan judul hari ini adalah Rasa Yesus. Judul hari ini adalah Rasa Yesus. Satu judul yang mungkin agak lasim di pendengaran kita. Tetapi mari kita coba melihat akan renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara pada pendahuluan ini untuk datang pada sebuah bayangan, sebuah pengalaman yang mungkin pernah kita bersama-sama alami pada suatu pagi. Ketika istri kita sudah selesai memasak makanan untuk sarapan di pagi itu, makanan sudah tertata rapi di atas meja makan, dan pagi itu semua anggota keluarga sudah duduk bersama, bersedia untuk sarapan makanan lezat yang telah dimasak oleh istri. Dan sekarang itu sudah dihidangkan di atas meja makan. Setelah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian semua mulai mengambil makanan yang tersedia sesuai dengan porsi masing-masing. Mulai dari nasi, kemudian lauk pauknya. Tiba-tiba, pada suapan pertama, semua merasa ada yang kurang dari makanan yang baru pada suapan pertama dimakan. Rasanya tidak lezat, rasanya hambar, rasanya tidak asin. Apa yang terjadi? Semua mata mengarah pandangannya kepada ibu rumah tangga, kepada istri yang memasak, dengan satu ungkapan, ini pasti kurang garam. Ini pasti kurang garam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sementara menceritakan satu pengalaman bayangan saja. Ini bukan pengalaman saya, karena biasanya istri saya memasak makanan dengan sedikit kelebihan garam. Namun tidak selalu. Lebih sering pas dan cocok
takarannya. Garam bagi saudara dan saya adalah penyedap rasa bagi makanan yang kita makan. Garam digunakan oleh ibu rumah tangga atau istri kita ketika memasak makanan yang terbaik buat rumah kita. Garam juga digunakan oleh pedagang-pedagang makanan. Mulai dari yang ada di pinggir jalan sampai yang ada di restoran-restoran ternama yang tempatnya nyaman untuk kita makan. Semua menggunakan garam sebagai penyedap utama. Tentunya ada penyedap utama yang lain yang digunakan saat ini. Tetapi garam tetap menjadi yang utama dari semua jenis penyedap rasa. Garam sangat penting. Garam adalah mineral kristal yang terdiri dari dua unsur, yaitu natrium, Na, dan klorin, Cl. Saat ini juga, kebanyakan garam ditambahkan juga unsur iodiumnya, yang bukan hanya untuk memperkaya cita rasanya dan teksturnya, tetapi juga baik untuk kesehatan kita. Itulah sebabnya sekarang ini garam kemasannya bertuliskan garam beriodium. Sekarang jadi pertanyaan, dari mana garam berasal? Dan bagaimana cara membuat garam? Singkatnya, garam berasal dari bahan baku yang tersedia cukup banyak dan ada di mana-mana di seluruh dunia ini, yaitu dari air laut. Air laut yang bersih, disaring, kemudian direbus, dikeringkan, dijemur di sinar matahari, dan siap menjadi garam. Ini adalah cara membuat garam dengan sederhana. Namun, membuat garam tidak sesederhana itu bila dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Madura, ada banyak petani garam yang membuat garam. Tentunya dalam skala yang besar. Bila kita melihat langsung ke sana, proses yang terjadi, maka kita bisa melihat ada garam yang terproses dengan baik dan kemudian dikemas, lalu dijual. Kita beli, lalu hadir di dapur kita untuk digunakan dalam memasak sebagai penyedap rasa. Ada juga garam yang kita lihat diinjak-injak, yaitu garam yang tidak dapat digunakan sebagai bagian dari proses yang terjadi. Jadi singkatnya, garam berasal dari laut, dan lautan itu ada di seluruh dunia. Bahan baku garam ada di mana-mana, dan bisa dibuat. Dan garam kemudian bisa digunakan oleh semua orang di seluruh dunia ketika memasak makanan. Inilah yang menjadikan garam sebagai metafora yang cocok dan sangat pas saat Yesus angkat garam ini untuk menggambarkan tujuan kehidupan saudara dan saya. Yesus berkata, kamu, saudara dan saya adalah garam dunia. Kita adalah garam. Sama seperti garam memberikan cita rasa yang enak di semua masakan, demikian pula kita dalam kehidupan kita diharapkan memberikan cita rasa yang positif, cita rasa yang rohani bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Cita rasa seperti inilah yang diharapkan Yesus melekat dalam kehidupan kita. Sama seperti cita rasa Yesus ketika dia berada di atas dunia ini. Yesus
memberikan rasa bagi sekelilingnya. Di mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, lewat pelayanan yang dia buat, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan matanya, yang tuli mendengar, yang lapar diberikan makan, yang butuh pengajaran diajar, mujizat demi mujizat dilakukan, dan orang lain dapat merasakan berkat. Dan akhirnya, ujung-ujungnya, banyak orang bertobat dan mengikuti Yesus. Saya ingin membaca satu kutipan yang terdapat dalam buku Thought from the Mount of Blessing, halaman 35 dan 36. Kutipan itu berkata seperti ini. Ketika Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai garam, Ia akan mengajar mereka dalam tujuannya menjadikan mereka sebagai pembawa rahmat-Nya, sehingga mereka dapat menjadi agen-agennya dalam menyelamatkan orang lain. Garam harus bercampur dengan bahan yang ditambahkan. Garam harus meresap dan menetap supaya dapat mengawetkan. Jadi melalui hubungan dan kerjasama pribadilah manusia dapat dijangkau oleh kuasa Injil yang menyelamatkan. Kita harus datang mendekati mereka yang merindukan untuk dijangkau. Khasiat garam melambangkan kuasa vital orang Kristen, yaitu kasih Yesus di dalam hati mereka. Kebenaran Kristus yang meresap di dalam hidup. Kasih Kristus yang menyebar dan agresif. Kasih Kristus tinggal di dalam kita. Maka kasih itu akan mengalir keluar kepada orang lain. Di sekitar kita ada keluarga kita. Di sekitar kita ada gereja di mana kita berjemaat. Di sekitar kita ada lingkungan di mana kita tinggal. Di sekitar kita juga ada tempat kerja di mana kita bekerja dan di sana ada rekan kerja kita. Dan kita pun hidup dalam masyarakat pada umumnya. Sudahkah orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan dampak positif dan rohani dari kehidupan kita? Sudah berapa banyak orang yang kita tolong? Sudah berapa banyak orang yang pada akhirnya kita ajar Alkitab? Sudah berapa banyak orang yang pada akhirnya kemudian kita undang ke rumah kita? Kita undang ke kelompok kecil. Kita undang ke gereja mengikuti kebaktian. Dan ujung-ujungnya, sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Yesus lewat melihat kehidupan kita. Sudah berapa jiwa yang kita baptiskan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Oleh karena melihat kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kehidupan kita harus memiliki cita rasa seperti kehidupan Yesus yang pernah Yesus buat ketika berada di atas dunia ini. Bagaimana caranya? Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5.
Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Saya ingin baca sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saat ini, mari kita minta langsung pada Yesus, agar kehidupan kita, saudara dan saya, memiliki rasa seperti kehidupan Yesus pada waktu dia berada di dunia ini. Mari kita minta lewat mengucapkan bersama-sama kalimat ini pada Yesus. Saya minta supaya kehidupan saya memiliki rasa seperti rasa kehidupan Yesus ketika berada di atas dunia. Mari kita ulangi sama-sama. Saya minta supaya kehidupan saya memiliki rasa seperti rasa kehidupan Yesus ketika berada di atas dunia ini. Apa yang baru saja kita ucapkan keluar dari mulut kita adalah sebuah kalimat profetik untuk diri kita sendiri. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kita. Semoga firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.